Shalom, Tuhan Yesus dan datang. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 28 Juli 2025, yang saya dalam firman Tuhan, Ester 7, ayat yang pertama, hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah Raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Ayat yang 10, kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Kristus ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua ya. Khususnya Ester 7 ayat yang pertama hingga ayat yang 10. Ini cerita mengenai Haman digantung karena perbuatan jahatnya ya kepada Mordekai. Ya. Jadi dia rencana jahat kepada Mordekai, tapi Haman ini digantung oleh raja yang didukung oleh Ester. Ya. Jadi firman Tuhan menjumpai kita semua ya di hari Senin tanggal 28 Juli 2025. Ayat yang pertama, datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Ya. Jadi Haman ini ya dijamu oleh Ester. Ya. Dijamu oleh Ester, Bapak Saudara. Ayat kedua, pada hari yang kedua itu sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, apakah permintaanmu, hai Ratu Ester, niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan dikabulkan? Kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Ya, jadi raja ini menghargai Ester. Apa yang kamu minta akan kuturuti, kupenuhi. Jadi Ester ini adalah penengahnya. Penengahnya antara Haman dan Mordekai. Ya, supaya salah satunya digantung. Ya. Dihukum digantung. Ya. Ayat ketiga, maka jawab Ester sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, kurniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Ya, jadi ini bicara soal penghukuman, ya, supaya bangsa itu semakin takut. Ya. Jadi Ratu Ester ini menuduh Haman, ya, yang berbuat kejahatan. Ya. Jadi Haman ini menyamar, pura-pura jadi baik, padahal dia pelaku utamanya. Makanya Haman ini digantung kalau kita baca di ayat ke-9. Ya. Sebab Harmona salah seorang sida-sida yang di hadapan raja, lagi pula tiang yang dibuat Haman. Ini Ester 7 ayat 9. Tiang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuan itu telah berdiri dekat rumah Haman, lalu 50 hasta tingginya, lalu tita raja sulahkan dia pada tiang itu. Ayat 10, kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Ya. Jadi luar biasa firman Tuhan. Ya. Tuhan bisa membalikan keadaan. Ya. Kemudian Haman disulahkan pada tiang. Ya. Jadi Haman ini disulahkan pada tiang yang didirikan untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Ya. Jadi kalau kita buat jahat di mata Tuhan, pasti kita dihukum. Ya. Sakit penyakit itu hukuman, itu mati sia-sia itu. Ya. Tidak takut Tuhan mati sia-sia. Melawan firman juga melawan mati sia-sia. Apalagi melawan Roh Kudus lebih mati sia-sia. Ya. Karena setiap firman adalah perkataan Tuhan. Jadi Tuhan Yesus bikin contoh 2000 tahun yang lalu, hari ini juga sama. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Jadi Ibrani 13 ayat ke-8. Ya, Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selamanya. Dia tetap Tuhan. Ya. Dia adalah Tuhan. Ya. Dengan firman kekuasaannya, makanya dunia ini ada bersama manusia, supaya atau dunia yang benar. Ya. Mengelola yang benar.
Ya, Tuhan kasih hujan, ya, angin, ikan banyak di laut, di sungai, binatang. Ya, contohnya ayam, kita bisa potong makan. Ya, itu semua ditopang oleh Tuhan. Pekerjaan kita, ya, Dia kasih tanpa disadari. Dan saya kurang mengerti kalau dia kurang baca firman. Kalau banyak baca firman, dia pasti mengerti dan dia paham tentang kekuasaan Tuhan di akhir zaman ini. Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 28 Juli 2025, di ayat 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester, sang ratu. Ayat 10. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikan untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.